Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Baik, kita akan merenungkan topik kita pada pagi hari ini yang saya beri judul baik atau jahat tergantung hatinya. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita baca bersama saudara. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah merupakan firman yang disampaikan langsung oleh Yesus. Ya, ketika dia menyatakan bahwa pohon itu bisa kita nilai sesuai dengan perkataan yang kita katakan. Kalau kita berkata kepada sebuah pohon itu baik, maka baik pula lah buahnya. Artinya penilaian kepada sebuah pohon tentu saja kita akan menilai sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh pohon tersebut. Kalau kita berkata pohon itu buahnya baik, manis, ya, pohonnya sehat, maka betul apa adanya, demikian kenyataannya. Namun sebaliknya, kalau kita berkata bahwa pohon itu tidak baik, maka tentu saja semua yang melekat kepada pohon itu juga tidak baik. Ya, termasuk buahnya dan segala macamnya. Sehingga Yesus berkata dari buahnya pohon itu dikenal. Artinya dari apa yang dia tampilkan, disitulah pohon itu dinilai. Tentu saja kita tidak menilai sesuatu sesuka-suka kita, saudara. Walaupun dalam realitasnya banyak orang yang menilai baik buruk, buruk dinilai baik. Yang jahat dibilang tidak baik, justru yang baik dibilang jahat. Namun yang saya maksud pada pagi hari ini saudara adalah bagaimana ucapan kita menurut Yesus itu harus dibenarkan atau tidak dibenarkan, itu semua pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan. Ya, karena dari ucapan kita lah kita akan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang kita tampilkan di dalam tindakan-tindakan kita. Sehingga pada pagi hari ini saudara, dengan topik baik atau jahat itu tergantung hatinya, itu berarti berbicara soal apapun yang kita tampilkan, entahkah itu baik atau entahkah itu jahat dalam pemandangan orang lain tentu saja, maka itu tergantung dari apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di dalam hati kita. Seperti apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-35 tadi. Dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai orang yang hidup percaya kepada Yesus dan kepada Alkitab sebagai firman Tuhan yang melandaskan kehidupan kita, yang setiap hari kita renungkan saudara, seperti sedemikian rupa pada pagi hari ini, maka sejatinya kita harus mengecek kembali
Perbendaharaan, istilah perbendaharaan di sini dipakai oleh Yesus menggambarkan tentang apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam batinia kita. Ya, berbicara soal pikiran, berbicara soal dunia di dalam diri kita. Ya, itu tergantung apakah kita memiliki pikiran atau hati yang benar. Itu sangat penting, saudara. Sebagai orang percaya kepada Yesus dan Alkitab sebagai firman Allah landasan hidup kita, semestinya itu terwujud di dalam tindakan kita. Maka apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang kita renungkan, apapun yang menjadi kebiasaan, apapun yang menjadi kehidupan di bagian dalam kita, itu akan mewujud di dalam tindakan-tindakan kita. Itulah sebabnya Amsal berkata, dia berkata sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apapun kita di dalam diri kita, dan kemudian kita melakukan di dalam sebuah tindakan, itulah kita, saudara. Ya, pohon dinilai karena buahnya. Dan manusia, saya dan saudara dinilai dari perbuatan kita. Dari apa yang menjadi tindakan kita. Dari apa yang menjadi buah dari pikiran-pikiran kita yang kita tuangkan dalam setiap tindakan-tindakan kita. Pada pagi hari ini sangat penting kita renungkan. Ya, kita dinilai dan ditakar dari setiap tindakan-tindakan yang merupakan perwujudan dari apa yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, melihat dari apa yang dikatakan oleh Yesus pada pagi hari ini, ketika dia berkata, kalau kita berkata kepada sebuah pohon baik, maka baiklah adanya. Kalau kita berkata sebuah pohon tidak baik, maka tidak baiklah adanya. Karena pohon itu dinilai dari buahnya. Hal itu menunjukkan bahwa pikiran kita itu sangat berkuasa. Memiliki kesanggupan untuk meng-create, untuk menciptakan, untuk menilai sesuatu. Ya, untuk berkuasa berkata bahwa ini baik atau tidak baik, saudara. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, apa yang kita kelola di dalam hati kita. Kita perlu berhati-hati, saudara. Ya, perbendaharaan yang menggambarkan hati yang diungkapkan oleh Yesus pada pagi hari ini adalah satu tempat area di mana kita benar-benar harus berjaga di sana. Jika kita tahu bahwa pikiran kita akan mempengaruhi keberadaan hidup kita, mempengaruhi kualitas kehidupan kita, tidak hanya hari ini, besok dan seterusnya pada masa depan kelak, saudara, maka tentu saja kita akan sangat berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, di dalam setiap tindakan-tindakan kita hari demi sehari, tentu saja kita mengharapkan tindakan-tindakan yang baik, bukan? Tidak ada yang merencanakan dalam hidupnya kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Sekali lagi itulah sebabnya kita perlu hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ada banyak hal yang disuguhkan kepada kita setiap hari, saudara. Persoalan, tantangan, rintangan, baik hal-hal yang positif maupun hal yang negatif, saudara. Saya mau katakan entahkah saudara siap atau tidak siap, semuanya itu akan disajikan di hadapan saudara. Dan semestinya kita harus melihat itu dengan baik. Kita harus menggunakan pikiran kita dan hati kita dengan benar. Tidak boleh sesuka-suka untuk kemudian memasukkan segala sesuatu itu yang berupa informasi, berupa kenyataan-kenyataan hidup dan masukkan dalam pikiran, dalam hati kita. Betapa kita akan menjadi seperti tong sampah kalau jika demikian yang kita ambil menjadi tindakan kita. Saudara, seibarat menu makanan ketika kita datang ke sebuah restoran. Kita disuguhkan sebuah kertas yang berisi menu makanan, yang tertera nama makanannya dengan sedikit detail apa itu makanan, dengan dikasih gambar, saudara, ya, sehingga bisa merepresentasikan nikmatnya makanan itu. Dan biasanya di ujungnya ada harga makanan itu. Ya, seibarat menu makanan ini setiap hari kita disajikan hal-hal yang demikian. Tetapi tentu saja kita memiliki kuasa untuk menentukan, bukan? Apa menu yang akan kita pilih. Dan tentu saat kita memilih itu sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Baik dari sisi harganya, rasanya,
kenikmatannya, dan juga mungkin kita akan mempertimbangkan gizi makanan di dalam makanan ini apa. Demikian jugalah kita harus menyaring atau memilih, memisah-misahkan mana yang patut masuk di dalam pikiran kita, yang masuk di dalam hati kita untuk direnungkan, ya, dan yang harus kita buang jauh-jauh. Yang harus kita katakan, oh saya tidak memerlukan hal ini. Memikirkannya saja pun tidak perlu. Melihatnya pun tidak penting. Saudara-saudari yang saya kasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memilih pikiran atau perkara-perkara apa yang patut kita pikirkan. Ya. Memang dunia ini akan terus menampilkan kepada kita persoalan-persoalan, realitas-realitas yang menuntut kita untuk memilih. Saudara, saya sering mengatakan bahwa pikiran kita ini adalah satu area di mana di dalam pikiran, dalam hati ini terjadi peperangan, saudara. Terjadi pergumulan, ya. Terjadi satu gesekan-gesekan di sana, ya. Layaknya seperti apa yang kita lihat di dalam dunia realitas. Ada hiruk pikuk. Demikian juga pikiran dan hati kita seringkali dipenuhi dengan hiruk pikuk, ya. Dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang bergejolak sedemikian rupa, dan di tengah-tengah itu kita harus memilih manakah yang harus menjadi pemikiran kita, yang mana yang harus layak kita pikirkan, kita renungkan dalam hidup kita. Pilihan yang terbaik seperti apa yang harus kita ambilkan. Hal yang sama ketika kepada bangsa Israel diperhadapkan, ya. Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 30, pada hari ini kepadamu kuperhadapkan, ya, kata Musa kepada bangsa Israel, ya, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Musa, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak memilih kehidupan yang Tuhan sudah berikan, maka hidup kita tidak berarti. Nah, hidup kita tidak berarti. Dan keberadaan kita di muka bumi ini, keberlanjutan hidup kita di dalam usia yang Tuhan izinkan kita miliki, sia-sia, tidak ada maknanya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan, mari, ya, kita harus memilih pikiran yang membawa kepada berkat dan kemenangan. Kita harus memilih hal-hal yang baik untuk kita simpan di dalam perbendaharaan kita, yang diumpamakan oleh Yesus ini sebagai perbendaharaan. Kita harus simpan itu, kita kelola di dalam hati, kita renungkan, sehingga pada waktunya ketika kita wujudkan di dalam tindakan, maka hanya hal-hal yang baik sajalah yang akan kita keluarkan, ya. Dan segala sesuatu yang tidak baik kita harus tinggalkan, ya. Kita harus buang jauh-jauh. Saudara-saudari yang saya kasih, pikiran atau hati kita adalah tempat di mana pilihan-pilihan, ya, segala sesuatu yang kita sediakan untuk disaksikan oleh orang lain berada. Dan pada pagi hari ini, kalau kita berkata bahwa hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah yang baik, maka tidak ada cara lain. Pada pagi hari ini, mari periksa kembali, baik atau jahatkah yang ada di dalam perbendaharaanmu. Walaupun di dalam kehidupan kita ini seperti Paulus katakan, saat aku mau melakukan hal yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Artinya manusia memiliki potensi untuk jatuh di dalam berbagai-bagai hal yang sifatnya jahat, negatif. Namun dengan berkata setiap hari, ya, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Maka dengan demikian, kita akan senantiasa hidup di dalam keterjagaan oleh Allah. Kita akan hidup di dalam pemeliharaan oleh Tuhan. Hati kita akan dipelihara, akan dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya pada setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Tujuannya adalah agar firman Tuhan mengingatkan kita
meluruskan jalan kita yang salah, ya, menegur kita, meneguhkan kita, ya. Kita kembali melihat lagi ke dalam hati kita. Apakah hati ini, apakah perbendaharaan ini hanya dipenuhi oleh hal-hal yang baik atau tidak? Saudara, sebelum pikiran kita benar-benar dibereskan di hadapan Tuhan, sampai kapanpun hidup kita tidak akan pernah beres. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, izinkan sekali lagi berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Atau dengan kata lain kita berkata, Tuhan bereskanlah pikiran dan hatiku Tuhan. Sucikan hatiku, berikan aku hati yang baru, pikiran yang baru. Pikiran-pikiran Kristus biarlah itu yang ada di dalam pikiranku. Hal-hal yang di atas itulah yang aku mau pikirkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap hari kita memastikan kita memiliki perbendaharaan yang sehat. Kita memiliki tabungan hati yang baik. Sehingga pada waktunya ketika kita harus diperhadapkan dalam setiap tantangan-tantangan atau persoalan, kita senantiasa mewujud nyatakan tindakan-tindakan kita di dalam tindakan-tindakan yang baik. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini, apapun saudara, satu hal, buka hidupmu di hadapan Tuhan. Izinkan Dia memproses engkau. Izinkan Dia membentuk engkau. Dan izinkan hatimu dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, perbendaharaan kita akan menjadi perbendaharaan yang sehat. Yang senantiasa menghasilkan hal-hal yang baik. Yang tidak hanya memberkati kehidupan kita, juga memberkati sesama kita. Dan sekali lagi itu semua tergantung relasi kita. Bagaimana ketika kita setiap hari berkata, Tuhan selidikilah hatiku. Lihatlah hatiku Tuhan. Ujilah setiap pikiran-pikiranku. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus meneguhkan kita, terus membawa kita untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.